umum daerah atau yang biasa kita familiar dengan sebut dengan PKPLUD. Karena itu sudah menjadi amanah agar semua puskesmas di Kabupaten Pemalang dalam tahun 2023 itu semua harus sudah melakukan PKPLUD. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah sosialisasi sekaligus menyampaikan hasil rapat saya di Badan Kepegawaian selama 2 kali. Yang pertama tentang PP nomor 9 tahun 2021 tentang disiplin pegawai, dan yang kedua adalah tentang pertama-tama saya akan awali dengan sebuah motivasi buat kita semua bahwa kita bekerja di sini itu menggunakan dasar yaitu aturan. Dasar aturan itu jelas, dan aturan itu kita bisa taati 100% dan bisa kita langgar selaku sebagai pelanggaran disiplin. Itu wajar, dan di kepegawaian itu juga wajar. Maka seperti tadi Kepala Puskesmas sudah menyampaikan bahwa etos kerja kita, mindset kerja kita ke depan jangan hanya menggugurkan suatu kewajiban. Saya berangkat ke sini bekerja, datang, duduk, mengerjakan tugas, habis itu pulang, selesai. Kita ke depan selaku aparatur sipil negara dituntut untuk kreativitas, untuk pola kerja yang inovatif. Ke depan setelah melakukan pengelolaan keuangan dengan Badan Umum Layanan Daerah, kemungkinan jasa pelayanan itu akan dibalik. Bisa saja tidak ada, atau bahkan kalaupun ada itu sedikit, karena terindikasi kemungkinan akan menggunakan tunjangan kinerja seperti yang lain. Jadi biasakan panjenengan sekarang dengan dokumen, karena kemarin saya di rapat di Dapam di Pekalongan itu pun nanti laporannya itu tidak menggunakan laporan keuangan itu untuk terutama untuk operasional, itu tidak menggunakan laporan bentuk keuangan, nota dan sebagainya, tapi kegiatan. Yang kita store adalah kegiatan, bukan jumlah uang yang kita serap. Dibalik, kalau dulu kan yang diaudit kan keuangannya, tapi ke depan yang diaudit adalah kegiatannya. Jangan sampai kita menggelontorkan uang, tapi uang itu digelontorkan kepada kegiatan. Itu kebiasaannya seperti itu. Jadi sekarang polanya dibalik. Kemungkinan itu terobosan-terobosan dari atas sana, peraturannya dirubah seperti itu. Ini kalau hanya sekedar laporan total operasional, tapi nyatanya kegiatan seperti itu. Di situ akan diaudit atau namanya audit forensik dokumen. Itu akan jelas. Yang sekarang masih menghidup ke BUD, Bendahara Umum Daerah, atau nanti dengan sistem BUD murni. Berarti kita laporannya itu sudah membuat aplikasi sendiri untuk laporan. Kita tidak usah mengintrik di Sunda atau tidak usah membuat laporan ke pemerintah daerah, walaupun nanti itu aplikasi itu di bawah naungan BUD, tapi kita laporannya sendiri, tidak gabung di BUD-nya. Karena untuk syarat melaksanakan BUD, Pak Dokter harus
dua persyaratan yang harus pernyataan yang harus ditandatangani di atas materai. Yang pertama, sanggup diaudit secara mandiri oleh auditor eksternal. Dalam hal ini angkutan publik maupun BPK. Itu berarti nanti BPK itu tidak usah ulun ke pemerintah daerah atau ke dinas, bisa langsung ke puskesmas, langsung bisa tanpa harus memerintah ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, menyatakan bahwa sanggup untuk melaksanakan tata kelola seperti apa yang tercantum dalam PKPUD. Terus yang kedua, di situ ada tata kelola, ada SPM, ada Renstra, ada laporan keuangan, dan ada RBA, rencana bisnis anggaran. Seperti tadi yang disampaikan Pak Dokter selaku Kepala Puskesmas ini dan ke depan selaku penanggung jawab PUD. Perlu saya sampaikan bahwa nanti setelah PUD itu kita sudah menganut profit oriented, kita menganut orientasinya adalah keuntungan. Ya, seperti tadi Pak Dokter sampaikan, seolah kita jualan di siapa ini? Jualan kita adalah jasa. Ya, kita tidak bisa seperti mungkin selama ini ada yang mau menyampaikan, wah pasiennya teman masalah dan sebagainya. Itu tidak bisa. Semakin pasiennya sebanyak, berarti kita semakin income-nya semakin bagus. Kita bisa jualan dan sebagainya. Nah, tutup saja itu loketnya jam 10 selesai, pasiennya dibatasi dan sebagainya. Itu sudah tidak berlaku untuk PWD. Bahkan kita melalui promotor di puskesmas, kita melalui publikasinya, kita harus maksimal mungkin agar apa yang kita jual di sini jasa kita itu benar-benar bisa dimanfaatkan oleh menjadi daya tarik bagi masyarakat. Jadi, seperti tadi disampaikan tentang gigi dan sebagainya, itu salah satu bentuk bisa kita bahkan untuk persalinan kita bisa ngontrak dokter opsin itu bisa dengan PUD. Kita misalnya mau buat poli mata, kita bisa MOU dengan dokter spesialis mata. Nah, kita hari ini informasi Pak Dokter kita dapat USG. Nah, kemarin baru saja ada dokter kita Pak Erwin yang sudah di Bintek ya, sudah dilatih untuk USG, dan Pak Dokter sendiri sudah menjadi pakar USG. Di sini alhamdulillah mungkin ke depan kita itu bisa jualan seperti itu. Kita dapat alatnya dapat gratis, itu hibah. Ke depan sudah diakui hasilnya mungkin mutlak untuk puskesmas kalau udah PUD. Kita tidak setor ke Pemda. Itu sudah menjadi milik aset kita. Nah, ke depan ya seperti apa nanti formulasinya seperti apa kita juga belum bisa menyampaikan karena ini butuh diskusi-diskusi panjang untuk bisa menentukan keinginan kita itu akan menggunakan jasa pelayanan atau menggunakan UKIN itu yang kinerja. Kalau untuk yang kinerja mungkin sama hasilnya, ya mungkin dokter beda sekian, ya, tapi tetap kita mungkin ya ada sedikit banyak jasa pelayanan, tapi tidak sebesar sekarang. Mungkin formulasinya mungkin berbeda dengan sekarang. Ataupun bisa saja karena kesepakatan ini pemerintah daerah akan dituangkan dalam peraturan bupati itu, bisa saja jaspolnya tetap 60% dari pendapatan. Alhamdulillah banget. Kita tinggal menganut bagaimana kita formulasinya untuk menentukan jasa itu. Misalnya dokter harusnya sekian itu sebagainya. Karena kalau sudah PUD kita mengesampaikan Permenkes yang dalam hal ini Permenkes untuk 64 tentang pemanfaatan dana JKN ataupun menggunakan Perpu nomor 19 tahun 2016 tentang pemanfaatan dana JKN yang notabene untuk operasional itu 40, untuk Jasper
60 itu kita sampingkan. Sampai di sini ada pertanyaan atau ada masukan? Kira-kira ada jelas, paham apa enggak yang dimaksud di sini ya? Berarti ke depan kita itu harus memang benar-benar kita mindset kita itu berubah, pola pikir kita itu berubah. Seperti tadi Pak Dokter mengendikan, yang silakan yang mau bergabung di sini tenaga kesehatan non ASN yang bergabung di sini, ya nanti kita seleksi dengan komitmen yang ada. Karena nanti yang bisa menyeleksi atau mengadakan atau rekrutmen untuk tenaga non ASN yang bekerja di PUD itu di situ adalah BKD lewat Dinas Kesehatan. Kami tidak punya kewenangan. Namun demikian tadi Pak Dokter membuka peluang bahwa bagaimanapun kita bisa Pak Dokter merekomendasikan mereka wis ono nang ngene wae ora usah sing ado-ado sing sudah di luar sana. Pinginnya Pak Dokter seperti itu. Berarti Pak Dokter kan sangat sayang pada panjenengan. Pinginnya seperti itu. Saya kembalikan ke sana ke dinas. Karena yang saya bisa saja seperti formasi P3K sama Bapak Mbak Maya tadinya dari mana? Kenapa milihnya di Losari? Oh ya, karena formasinya Losari itu menarik. Ya, begitu juga tadi disampaikan Pak Dokter, seandainya di sini itu honornya itu lebih besar daripada puskesmas lain, ya akan tertarik di sini, semua akan berbondong-bondong daftar di sini. Saingan panjenengan lebih banyak. Itu yang dimaksud seperti itu. Tapi ya ini kembali ke nasib, semua itu nasib, semua itu sudah ditulis di atas sana, kita tinggal jalani saja. Itu yang sepintas tentang BLUD. Terus yang kedua, langkah akhir tahun masalah keuangan. Ini khusus bagi semua program atau minta tolong